Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang regresi linear berganda. Ini adalah video kelanjutan dari materi regresi linear sederhana. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Regresi linear berganda tujuannya masih sama di sini ya. Nah, masih dalam kategori regresi ya. Jadi tujuannya masih sama. Ini untuk meramalkan pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terdekat. Jadi tujuannya masih sama, untuk meramalkan, memprediksi, memperkiraan ya. Kemudian kita juga dapat mengetahui pengaruh ya antara variabel bebas dan variabel terdekat. Bedanya dengan regresi linear sederhana adalah regresi linear berganda memiliki dua variabel bebas atau lebih. Sekali lagi, regresi linear berganda memiliki dua variabel bebas atau lebih. Variabel terikatnya tetap satu. Bandingkan dengan regresi linear sederhana. Linear sederhana itu hanya memiliki satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Jadi jelas berbeda ya. Secara sederhana dapat kita simpulkan perbedaannya hanya di jumlah variabel bebasnya. Jumlah variabel bebasnya. Berganda dua atau lebih, sedangkan yang linear sederhana hanya satu. Oke, karena jumlah variabel bebasnya berbeda, akibatnya mempengaruhi persamaan regresinya ya. Jadi di sini bentuk persamaan regresi berganda berbeda dengan persamaan regresi linear sederhana ya. Karena jelas jumlah variabel bebasnya atau X-nya berbeda ya. Oke, di sini kita awali dari regresi linear berganda yang memiliki dua variabel bebas atau variabel X. Untuk persamaannya, nah, Y sama dengan B1 ditambah B2 X1 ditambah B3 X2. Ini untuk dua prediktor atau memiliki dua variabel bebas atau memiliki dua variabel X, yaitu X1 dan X2. Kemudian berikutnya, ini persamaan untuk tiga prediktor atau tiga variabel bebas, tiga variabel X, X1, X2, dan X3. Kemudian dapat kita buat persamaan umumnya untuk N prediktor. Nah, bentuk persamaannya adalah seperti ini dengan N variabel bebas. Oke. Untuk selanjutnya kita tidak akan membahas semuanya, yang akan kita bahas hanya yang dua prediktor ya. Artinya terdapat dua variabel bebas, yaitu X1 dan X2. Yang tiga prediktor, empat prediktor, dan seterusnya silahkan teman-teman pelajari sendiri ya. Oke, jadi sekali lagi, nanti persamaan yang kita gunakan adalah yang ini, karena kita fokus ke yang dua prediktor. Fokus ke dua prediktor. Persamaannya adalah Y sama dengan B1 ditambah B2 X1 ditambah B3 X2. Oke, berarti nanti langkah berikutnya adalah kita akan menentukan nilai B1, B2, dan B3. Itu adalah langkah selanjutnya. Kita lanjutkan yang berikutnya, langkah-langkah regresi linear berganda. Langkah pertama, teman-teman harus membuat tabel penolong ya, untuk regresi berganda.
Jelas tabel penolongnya berbeda dengan tabel regresi linear sederhana. Nah, nilai yang kita cari itu lebih banyak di sini. Ada B1, B2, dan B3. Nah, tabelnya terdiri dari kolom pertama adalah Y. Kemudian kita jumlahkan kolom Y diperoleh sigma Y. Kemudian berikutnya adalah X1. Kemudian kita jumlahkan juga diperoleh sigma X1. Kolom ketiga adalah X2. Kita jumlahkan diperoleh sigma X2. Kita lanjutkan ke kolom keempat ya. Adalah X1Y. Artinya adalah X1 dikali Y. Kemudian kita jumlahkan diperoleh sigma X1Y. Kolom berikutnya adalah X2Y. Dijumlahkan diperoleh sigma X2Y. Kemudian kolom berikutnya X1 X2 dijumlahkan diperoleh sigma X1 X2. Selanjutnya X1 kuadrat. Nah, kolom ini juga dijumlahkan diperoleh sigma X1 kuadrat. Kemudian kolom berikutnya X2 kuadrat, kita jumlahkan juga diperoleh sigma X kuadrat. Kemudian kolom yang terakhir, ini yang terakhir ya, ini yang terakhir. Kalau sudah terbentuk semua ya tabel ini, artinya kita bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Tapi sekali lagi teman-teman harus yakin ya, tabel yang dibuat itu sudah benar dan perhitungannya sudah tepat. Karena ini berpengaruh terhadap proses selanjutnya. Oke ya, cukup jelas ya. Jadi sekali lagi langkah pertama adalah buatlah tabel penolong ya. Bentuknya ya sama persis seperti ini, ada 8 kolom. Kemudian baris yang terakhir itu adalah sigma. Artinya kita jumlahkan di setiap kolomnya. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya untuk langkah yang pertama. Kita akan lanjutkan ke langkah yang kedua. Langkah kedua adalah kita tentukan matrik yang diperlukan. Matrik yang pertama yang harus kita tentukan adalah matrik A. Matrik A rumusnya adalah seperti ini. Hanya tadi dikatakan membuat tabelnya harus tepat dan benar. Karena langkah selanjutnya berkaitan dengan tabel yang kita buat. Oke, sekali lagi, ini adalah rumus untuk menentukan matrik A. N di sini adalah jumlah data, masih sama jumlah data. Kemudian sigma X1 berarti jumlah di kolom X1 dan seterusnya. Ya. Kemudian kita juga harus membentuk matrik H ya. Rumusnya adalah sigma Y, kemudian sigma X1Y, kemudian sigma X2Y. Ini adalah matrik H. Nilai-nilainya diperoleh dari tabel yang sebelumnya kita buat ini ya. Kita lihat dari baris yang paling akhir nanti di sini. Tinggal dipindahkan ke dalam rumus-rumusnya. Oke ya. Saya rasa cukup jelas ya untuk langkah yang kedua. Tinggal merubah bentuknya saja, sesuaikan dengan rumus yang ada di sini. Tapi sekali lagi perlu fokus dan ketelitian ya, jangan sampai salah memindahkan. Oke, kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Setelah terbentuk matrik A dan H, selanjutnya tentukan matrik A1, A2, dan A3. Matrik A1, A2, dan A3 ini berkaitan dengan matrik sebelumnya, yaitu matrik A dan H. Oke, kita bahas untuk matrik A1 dulu. Matrik A1 ya, pengertiannya adalah matrik A yang kolom pertamanya diganti dengan matrik H. Jadi sekali lagi, matrik A kolom pertama, kolom itu yang vertikal ya. Kolom pertama diganti dengan matrik H. Jadi diperoleh seperti ini. Ini ya. Jadi yang kolom pertama ini adalah matrik H. Kemudian kolom kedua dan ketiga tetap
ya. Yang diganti hanya kolom pertama dari matriks A, kolom kedua dan ketiganya tetap. Diganti dengan apa? Diganti dengan matriks H. Oke ya, paham ya? Dilihat dari indeksnya, kalau 1 artinya kolom pertama diganti dengan matriks H. Kolom yang lainnya tetap. Berikutnya, matriks A2 adalah matriks A yang kolom keduanya diganti dengan matriks H. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi indeksnya di sini 2. Ya, kita maknai kolom kedua matriks A diganti dengan matriks H. Kolom yang lainnya tetap. Jadi yang berubah adalah kolom kedua diganti dengan matriks H. Oke, selanjutnya kita bahas tentang matriks A3. Pengertiannya adalah matriks A yang kolom ketiganya diganti dengan matriks H. Jadi bentuknya seperti ini. Kita lihat indeksnya 3, artinya kolom ketiga kita ganti dengan matriks H. Kolom yang lainnya tetap. Oke ya. Ini adalah langkah berikutnya. Kita harus menentukan matriks A1, A2, dan A3. Untuk menentukan matriks A1, A2, dan A3, ya syarat awal kita harus menentukan dulu matriks A dan H-nya. Karena matriks A1, A2, dan A3 berawal dari matriks A, ya, dengan mengganti kolomnya sesuai dengan indeks. A1 dengan H berarti kolom pertamanya yang diganti, A2 kolom keduanya yang diganti, A3 kolom ketiganya yang diganti. Oke ya, cukup jelas ya. Ini ya diperlukan ketelitian ya, jangan sampai kehilangan fokus. Kita lanjutkan. Setelah kita tentukan matriks A1, A2, dan A3, langkah berikutnya kita akan mencari nilai B1, B2, dan B3. Rumusnya adalah B1 sama dengan determinan A1 dibagi dengan determinan A. B2 determinan A2 dibagi dengan determinan A. Kemudian B3 sama dengan determinan A3 dibagi dengan determinan A. Artinya langkah ini kita perlu menentukan terlebih dahulu nilai determinan untuk A, A1, A2, dan A3. Karena di sini ordo matriks mereka itu adalah 3 kali 3, ya, jadi untuk menentukan determinannya teman-teman boleh menggunakan aturan Sarus atau ekspansi baris atau kolom. Tapi yang saya sarankan lebih baik menggunakan aturan Sarus karena lebih mudah dan cepat ya. Oke ya. Berikutnya setelah kita menentukan nilai B1, B2, dan B3, selanjutnya tinggal substitusi ke dalam persamaan regresi gandanya. Nanti diperoleh persamaan regresi berganda. Oke, ini adalah langkah-langkah dalam menentukan persamaan regresi berganda. Mudah-mudahan sudah ya untuk dipahami. Tinggal diperlukan sekali lagi ketelitian, ya, kemudian ketekunan, ya, semangat, dan motivasi. Oke, biar lebih memahami dan memantapkan lagi pemahamannya, kita akan beralih ke contoh. Contohnya seperti ini. Situasinya, dalam suatu penelitian yang dilakukan terhadap 10 rumah tangga yang dipilih secara acak, diperoleh data pengeluaran untuk pembelian barang-barang tahan lama per minggu yang kita simbolkan dengan Y. Nah, ini yang akan kita prediksi ya, nilainya. Berarti Y ini adalah variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi. Nah, ternyata di sini di dalam penelitian ini variabel Y dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama adalah pendapatan per minggu. Ini adalah X1. Kemudian faktor lain adalah jumlah anggota rumah tangga. Ini adalah X2. Artinya variabel Y dipengaruhi oleh 2
variabel, yaitu X1 dan X2. Jadi jelas kita harus menggunakan regresi linear berganda, tepatnya adalah yang dua prediktor. Kita sudah tidak dapat menggunakan yang linear sederhana, karena di sini sudah terdapat dua variabel bebas atau dua variabel X-nya. Nah, ini adalah datanya. Kemudian yang ditanyakan adalah dengan menggunakan persamaan Y sama dengan B1 ditambah B2X1 ditambah B3X2, berapakah nilai ramalan Y jika X1-nya 11 dan X2-nya sama dengan 8. Oke ya, mudah-mudahan paham situasi permasalahan di dalam soalnya. Kalau sudah paham, kita akan lanjutkan proses penyelesaiannya. Langkah pertama, ya, kita harus membuat tabel penolong. Membuat tabel penolong. Kolom yang pertama yaitu Y, ya, kita cantumkan kembali ya data untuk nilai Y, kemudian kita jumlahkan, ya, diletakkan di baris paling akhir. Diperoleh sigma Y-nya sama dengan 170. Kolom berikutnya adalah X1. Kita cantumkan data untuk X1, kemudian kita jumlahkan juga, letakkan di baris paling akhir. Diperoleh 60 yang menyatakan sigma X1. Kolom ketiga adalah X2. Kita cantumkan kembali data untuk X2, kemudian kita jumlahkan juga, diperoleh 40. Ini merupakan sigma X2. Kemudian kolom berikutnya adalah X1Y. Cara perhitungannya adalah X1 dikali dengan Y. Contoh perhitungan 10 dikali 23 diperoleh 230. Lakukan hal yang sama untuk data yang lain. Kemudian jangan lupa dijumlahkan, diperoleh 1122 yang merupakan sigma X1Y. Kolom berikutnya adalah X2Y. Cara perhitungannya adalah X2 dikali dengan Y. Contoh perhitungan 7 dikali 23 diperoleh 161. Lakukan hal yang sama untuk data yang lain. Kemudian jangan lupa dijumlahkan, diperoleh 737 yang merupakan sigma X2Y. Berikutnya X1 X2. Cara perhitungannya berarti X1 dikali dengan X2. Contoh perhitungan 10 dikali 7 diperoleh 70. Lakukan hal yang sama untuk data yang lain, kemudian dijumlahkan, diperoleh 267 yang merupakan sigma X1 X2. Berikutnya X1 kuadrat. Perhitungannya X1 dikali X1. Contoh perhitungannya 10 kali 10 diperoleh 100. Lakukan hal yang sama untuk data yang lain, kemudian dijumlahkan, diperoleh 406 yang merupakan sigma X1 kuadrat. Kemudian yang terakhir X2 kuadrat. Perhitungannya X2 kali X2. Contoh perhitungannya 7 kali 7 diperoleh 49. Jumlahkan, diperoleh 182 yang merupakan sigma X2 kuadrat. Oke, artinya tabelnya sudah kita buat ya. Tinggal kita lanjutkan ke langkah berikutnya, menentukan matriks. Matriks A dan matriks H yang harus kita tentukan terlebih dahulu. Ini rumusnya sudah dicantumkan. Tinggal kita substitusikan aja. N di sini adalah jumlah datanya. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti N-nya sama dengan 10. Kemudian sigma X1 berarti 60. Sigma X2 berarti 40. Dan seterusnya ya, sesuaikan dengan rumusnya dan hasil di dalam tabel penolong di sini ya. Jadi diperoleh nilai A-nya adalah matriks A-nya
seperti ini ya. Paham ya? Jadi tinggal disubstitusikan saja, sesuaikan dengan kolomnya, nilainya. Selanjutnya kita juga harus menentukan matriks H. Sama, tinggal disesuaikan dengan nilai yang kita peroleh dalam tabel. Sigma Y berarti 170, sigma X1Y berarti 1122, kemudian sigma X2Y 737. Ini adalah nilai matriks H. Setelah kita peroleh matriks A dan H, kita sudah dapat menentukan A1. Artinya adalah matriks A, kolom pertama diganti dengan matriks H. Jadi nilai 10, 60, 40 kita ganti dengan 170, 1122, 737. Ini adalah nilai matriks A. Matriks A1. Matriks A2, matriks A, kolom kedua diganti dengan matriks H diperoleh. Nah, ini adalah matriks A2. Kolom kedua kita ganti dengan matriks H. Ya. Matriks A, kolom keduanya diganti dengan matriks H. Kemudian yang ketiga, A3, artinya adalah matriks A, kolom ketiga diganti dengan matriks H. Hasilnya adalah seperti ini. Oke ya, cukup mudah ya. Oke, kalau itu kita akan lanjutkan ke langkah berikutnya. Kita sudah menentukan matriks A, H, A1, A2, dan A3. Selanjutnya adalah menentukan nilai determinan untuk matriks A, A1, A2, dan A3. Untuk menentukan determinan, kita akan gunakan aturan terus ya. Ini perhitungan untuk contoh ya, kita akan hitung hanya determinan dari matriks A saja, karena untuk determinan A1, A2, dan A3 itu prosesnya akan sama. Kita akan gunakan aturan sarus ya. Langkahnya adalah kita tambahkan dua kolom ya, kolom pertama dan kolom kedua kita tulis kembali di sini. Jadi jumlah kolomnya ada 5. Kemudian selanjutnya kita akan tarik garis diagonal. Nah, ini nanti simbolnya kalau yang dari atas ke bawah ini plus ya, penjumlahan ya. Nah, kemudian kita tarik diagonal dari bawah ke atas. Nah, ini nanti operasi hitungan adalah pengurangan. Di sini kita kalikan. Yang merah ini adalah penjumlahan, kemudian yang biru ini adalah pengurangan. Jadi kita tulis di sini yang merah dulu, yang pertama 10 dikali 406 dikali 182. Masih merah lagi berarti ditambah 60 kali 267 dikali 40 ya. Kemudian masih yang merah berarti ditambah 40 dikali 60 dikali 267. Nah, ini artinya diagonal yang bergaris merah ini sudah selesai. Operasi hitungnya adalah penjumlahan. Tinggal kita beralih ke garis diagonal yang biru. Ini operasi hitungnya adalah pengurangan, dikurangi. Nah, tinggal kita kalikan aja. 40 dikali 406 dikali 40. Kemudian diagonal garis biru ya berarti pengurangan. 267 dikali 267 dikali 10 ya. Kemudian dilanjutkan diagonal berikutnya, ini biru, ini juga pengurangan. 182 dikali 60 dikali 60 ya. Tinggal kita hitung yang di dalam kurung terlebih dahulu. Kemudian ya, sesuaikan dengan operasi hitungnya, diperoleh 2830 ya. Jadi nilai determinan A sama dengan 2830. Lakukan hal yang sama untuk menentukan determinan A1, A2, A3 dengan menggunakan aturan sarus. Nah, di sini sudah dihitung, ternyata nilai determinan A-nya 2830, determinan A1 11.570, kemudian determinan A2 6.610, yang terakhir determinan A3
3 diperoleh negatif 780. Oke, kalau sudah kita peroleh nilai determinannya, nah kita substitusikan ke dalam rumus untuk menentukan B1. B1 rumusnya adalah determinan A1 dibagi dengan determinan A. Jadi yang B1 ini hasil dari 11.570 dibagi dengan 2.830 diperoleh 4,0883 ya. Kemudian kita hitung juga B2. Rumusnya determinan A2 dibagi dengan determinan A diperoleh dari 6.610 dibagi 2.830 diperoleh 2,33569. Kemudian yang terakhir adalah B3. Ini diperoleh dari determinan A3 dibagi dengan determinan A sama dengan negatif 780 dibagi dengan 2.830 diperoleh negatif 0,27562. Artinya sudah kita peroleh nilai B1, B2, dan B3. Langkah selanjutnya tinggal substitusi ke dalam persamaan regresi berganda. Ini persamaan regresinya tinggal kita substitusikan aja. B1, B2, dan B3 diperoleh. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Ini disebut sebagai persamaan regresi linear berganda. Ya. Selanjutnya kita diminta untuk meramalkan nilai Y jika X1-nya 11, X2-nya 8. Gimana caranya? Tinggal kita substitusikan ke dalam persamaannya. Tinggal diganti X1-nya dengan 11, X2-nya dengan 8. Diperoleh bentuknya seperti ini. Ya, tinggal dihitung. Ini dulu ya, dikalikan dulu. Ini juga dikalikan, baru sesuaikan dengan operasi hitungnya. Diperoleh Y-nya adalah 27,57597. Oke, ini adalah proses penjelasan yang berkaitan dengan regresi linear berganda. Mudah-mudahan mudah untuk dipahami ya, kemudian bermanfaat. Sekali lagi ya, harus fokus dan teliti dalam proses perhitungannya. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.